Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 20 Agustus 2020. Libur lagi. Selamat Tahun Baru Hijriah bagi saudara-saudari kita umat Muslim. Saudara-saudariku, kita hari ini memperingati Santo Bernardus, abbas dan pujangga gereja. Bernardus lahir di Fontaines dekat Dijon, Prancis pada tahun 1090. Awal hidupnya, Santo Bernardus ini sangat tidak beraturan. Namun ia memperbarui hidupnya dengan masuk ke biara pertapaan yang dipimpin oleh Santo Stefanus Harding. Di biara inilah Bernardus mendapatkan pencerahan untuk tekun merenungkan firman dan bergiat menulis banyak buku. Kemahirannya dalam bahasa Latin membuat ia mampu menerangkan dengan jitu ajaran Katolik. Kemudian ia mendirikan biara dekat Clairvaux atau Lembah Ning. Dan semasa hidupnya, biara Santo Bernardus ini berkembang dengan sangat pesat. Ia diakui sebagai pujangga gereja dan bapa gereja terakhir. Santo Bernardus wafat pada tanggal 20 Agustus 1153. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan kabar sukacita Tuhan yang diambil dari Injil Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan kawin ini.' Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.' Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus.
Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu ini banyak pasangan-pasangan yang mengeluhkan tentang resepsi perkawinan yang batal akibat pandemi COVID-19 ini. Sudah bayar DP, sudah persiapan ini itu, booking MC, penyanyi, pesentar, semuanya harus dibatalkan dan uang muka menjadi hilang. Ada pula yang harus berjuang ke sana kemari mencari gereja yang bisa melangsungkan perkawinan di tengah pandemi ini karena ada protokol ini dan itu. Namun ada pengakuan dari pasangan yang baru saja menerima sakramen perkawinan beberapa waktu lalu. Mereka mengatakan demikian kepada saya, "Romo, terima kasih telah meresmikan perkawinan kami. Saya semakin sadar bahwa perkawinan ini adalah ikatan suci yang harus diperjuangkan." Wow, istimewa sekali. Pasangan ini mampu menarik makna rohani dalam perjuangan mengarungi bahtera rumah tangga yang baru mereka mulai. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini di dalam firman kembali Yesus mengemukakan perumpamaan perihal kerajaan surga. Digambarkan bahwa kerajaan surga itu seumpama perjamuan kawin yang diadakan seorang raja untuk anaknya. Segalanya telah disediakan, undangan telah disebar. Namun yang diundang untuk mengalami sukacita bersama sang raja dan mempelai malah tidak mau datang dengan berbagai macam alasan. Inilah gambaran kita yang terkadang enggan dan tidak mengindahkan undangan Tuhan. Kita melupakan Tuhan, terlalu sibuk dengan berbagai kepentingan kita. Tuhan kita cari kalau ada waktu luang, dan bukannya kita meluangkan waktu untuk mencari Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, undangan yang Tuhan kirimkan kepada kita adalah cuma-cuma. Ia mengundang kita untuk turut mengalami kebahagiaan bersamanya dengan berpakaian pesta. Artinya adalah memenuhi undangan itu dengan keterbukaan hati dan mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam perjamuan yang telah Tuhan siapkan. Mari kita penuhi undangan Tuhan dengan membuka hati dan mempersiapkan diri kita agar kita pantas untuk mengalami dan menikmati perjamuan surgawi yang telah Tuhan siapkan untuk kita. Jangan lagi kita mencari Tuhan di waktu luang, tetapi mari kita luangkan waktu untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.